Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah pemirsa, pada hari ini senang sekali saya Gorbi Gunawan dapat kembali hadir menemani Anda semua dalam rangka menunggu saatnya berbuka. Tentunya masih di Hikmah Ramadan Spesial Ayo Mengaji. Nah, seperti biasa, hari ini saya tidak sendirian. Kita nanti akan sama-sama mengaji bersama di sore hari ini. Dan nanti akan sedikit mungkin dikoreksi oleh Ustadz kita pada hari ini, yaitu Ustadz Dr. Rajo Bungsu, MPDI. Assalamualaikum, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana puasanya hari ini, Tad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini masih lancar. Alhamdulillah. Puasa ke-11 ya, Tat ya? Puasa yang ke-11 ya. Nggak, betul, insyaallah. sebenarnya tidak berasa, tapi akhirnya Alhamdulillah sudah menyentuh hari ke-11. Semoga juga pemirsa di rumah puasanya tetap lancar juga sampai nanti di hari kemenangan ya. Nah pemirsa, seperti biasa mengawali Hikmah Ramadan kita akan selalu mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Dan dalam hal ini, untuk hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Munafikun, ayat 9, yang akan langsung dibacakan oleh qori kita, yaitu Muhammad Farhan Al-Hakim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت.
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Munafikun di ayat 9 nih, Tat. Nah mungkin boleh sedikit kita juga, mungkin sebelum kita mulai nih, Tat, saya ada satu pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya seberapa penting sih ilmu tajwid dalam kita membaca Al-Quran gitu? Karena rata-rata itu setiap ya saya sendiri, saya pribadi pun juga seperti itu. Mungkin pemirsa di rumah juga sama seperti itu juga. Kita tuh kadang baca Al-Quran itu cuman sekedar membaca aja tanpa tahu ilmu tajwidnya. Mungkin wakafnya di mana, terus juga ilmu misalnya berhenti dan lain sebagainya gitu, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun berada, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, sa'imin was sa'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang tajwid, ya. Jadi tajwid itu merupakan satu keharusan, ya, bagi seseorang yang ingin membaca Al-Quran. Ya. Artinya tidak bisa tidak, mau tidak mau, ketika seseorang ingin membaca Al-Quran, itu dituntut untuk membacanya dengan bertajwid. Maka dalam hal ini pernah dikatakan oleh ulama bahwasanya wal akhdhu bit tajwid hatmul lazim man lam yujawwidil qur'ana athim li'annahu bihil ilahu anzal wa hakaza minhu ilaina wasal. Jadi membaca Al-Quran
adalah dengan bertajwid itu merupakan satu keharusan. Baik. Artinya hukumnya wajib begitu. Baik. Ya. Jadi man lam yujawwidil Qur'ana asim. Siapa yang membaca Al-Qur'an dengan tidak bertajwid, maka dia akan berdosa. Nah, itu. Man lam yujawwidil Qur'ana asim. Siapa yang tidak mentajwidkan ketika dia membaca Al-Qur'an itu, maka dia akan berdosa. Jadi kenapa seperti itu? Ya. Li'annahu bihil ilahu anzal. Karena memang Al-Quran itu diturunkan memang dia beserta dengan tajwid. Ya. Artinya sehingga dia sampai kepada kita ini, ya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan dari para malaikat Jibril diturunkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, dan sampailah kita ini. Begitulah Al-Quran itu. Dari dahulunya tidak ada perubahan. Artinya dari sisi pembacaan dengan tajwid itu, cara baca, ya, seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga lah yang dicontohkan oleh Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya rentetan turunnya Al-Quran itu baik dari sisi mana-mana yang terkandung atau kisah-kisah yang terkandung atau hukum-hukum yang terkandung sampai kepada pembacanya itu memang tidak pernah mengalami perubahan karena Allah menjaganya. Jadi terkait dengan pertanyaan kita tadi, ya, maka oleh karena itu tidak ada rukhsah sebenarnya, ya. Sebenarnya tidak ada keringanan bagi seseorang yang ingin membaca Al-Quran itu tidak menepati tajwid. Sudahlah saya ini apa adolah gitu, kata orang kita Jambi ini kan apa adolah, tidak mau dia, ya. Artinya ketika kita mengalami atau kita memahami atau kita mengkoreksi diri kita, atau kita mengetahui dari kita ini tidak tahu dalam baca Al-Quran, wajib belajar tuh. Ya. Wajib hukumnya belajar. Harus dan wajib berarti ya. Karena mungkin kalau misalnya kita mungkin salah baca, salah pelafalan, itu malah bisa mungkin mengubah arti dari ayat dan juga mungkin surah yang kita baca itu kali ya. Ya, betul. Artinya yang tadi mungkin katakanlah yang panjang menjadi pendek, atau sebaliknya yang pendek dibaca dengan panjang, atau mungkin yang tadinya huruf shin diganti dengan sin, ya. Seperti yang mungkin kita contohkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, umpamanya. Ya. Di awal kalimat la in syakartum kita ganti dengan la in sakartum. Beda tipis kan? Yang satu kita baca dengan la in syakartum, sin besar. Ya. Kemudian yang kedua kita baca dengan la in sakartum, sin kecil. Itu maknanya jauh sekali. Kalau yang pertama tadi la in syakartum, seandainya mereka itu bersyukur, la in syakartum, seandainya kalian itu bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat, kata Tuhan. Tapi kalau la in sakartum, ya, seandainya kalian itu hilang akal, ya, hilang beda akal. arti langsung, ya. Lain sakartum, atau mabuk, ya. Lain sakartum, kalau seandainya kalian hilang akal, aku tambah nikmat. Jauh beda kan? Beda. Nah, makanya karena itu. Pelafalan itu tadi ya, Tat, ya. Nah, jadi banyak cara penyebutan hurufnya, begitu kan, fasohah namanya, ya. Fasohah artinya makhrajnya tidak tepat, sifatul hurufnya juga tidak tepat. Nah, itulah yang menyebabkan ketika kita melafazkan huruf-huruf Al-Quran itu menjadi juga tidak tepat. Nah, kalau kita tidak tepat baca Al-Quran, itu bisa berdampak kepada makna yang ditimbulkan. Nah, artinya bagaimana dengan, katakanlah ada satu hadis Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi alaihi syaqul lahu ajran. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah, nanti di akhirat kelak mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat-malaikat muqarrabin, para malaikat-malaikat yang mulia,
Ya, artinya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terpuji, gitu kan. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi 'alaihi syaqqul lahul ajran. Tapi bagi mereka yang tidak mahir baca Al-Qur'an alias tertatih-tatih, ya, terbata-bata, Dikumpulkan di tempat penyebutan berbeda. hurufnya ada tepat kalau macam kan. Bagi mereka itu masih mendapatkan 2 pahala, kata Nabi. Mendapatkan 2 pahala, tapi jangan gembira dulu begitu kan. Ya, jangan bergembira dulu. Ini dengan satu syarat, kalau mereka itu masih dalam memperbaiki diri, mau untuk belajar begitu, belajar, memperbaiki diri. Dan itulah kemampuan yang miliki sambil dia belajar, memang begitulah adanya, dia dapat dua pahala, kata Nabi Dua SAW. pahala. Oke, tahan dulu sebentar, Tat. Ya. 2 pahalanya nanti akan kita beritahu lagi pemirsa, tapi jangan kemana-mana, nanti kita juga akan buka line telepon, jadi tetap di Hikmah Ramadan hari ini. Baik pemirsa, kami masih membuka line telepon untuk Anda semua yang mungkin ingin mengaji bersama, dan juga kita nanti akan sama-sama mengulik dengan mungkin nanti di sini dari Ustadz sendiri akan memberitahukan bagaimana sebenarnya pembacaan yang benar dari ayat yang akan kita bacakan. Tapi sebelumnya, mungkin kalau misalnya pemirsa ingin nelpon, bisa langsung nanti dilihat aja nomor handphonenya dan juga nomor teleponnya, itu ada di layar kaca. Nah tadi kita sempat kepotong nih, Tat, omongannya. Ada 2 pahala yang diterima oleh orang yang mungkin mengaji, tapi dia mungkin bisa dibilang setengah-setengah yang tadi itu, Tat. Apa itu yang dua pahalanya yang tadi itu? Iya, jadi itu merupakan bonus ya, bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mungkin masih susah untuk membaca Al-Qur'an tapi masih mau memperbaiki diri, artinya masih mau belajar. Ya, bukan merasa puas dengan apa yang sudah ada, sudahlah inilah ya. Bukan seperti itu. Tapi memang dia masih dalam keadaan belajar dan dia ingin memperbaiki diri. Tapi itu untuk sementara kemampuannya seperti itu, maka dia membaca Al-Quran, maka dia dapat pahala. Pertama, pahala membacanya, ya. Pahala ketika dia membacanya itu 1 huruf dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 10 kebaikan. Ya. Nah kemudian pahala yang kedua adalah pahala ketika dia merasa sulit untuk membaca Al-Quran, itu merasa susah begitu kan, karena memang tidak lancar baca Al-Quran. Nah maka dia juga akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang walaupun demikian tidak akan dapat menyamai kedudukan ya atau kemuliaan bagi mereka yang membaca Al-Quran itu dengan mahir, itu beda ya. Karena sudah dijelaskan di awal tadi, mereka orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran itu, maka kelak nanti kata Nabi SAW akan dikumpulkan bersama para malaikat-malaikat Allah ya, yang mulia-mulia di akhirat kelak. Jadi ini merupakan motivasi sebenarnya. Jadi motivasi bagi mereka yang mungkin belum katakanlah belum lancar atau mungkin belum baik bacaan Al-Qurannya. Seperti saya lah ya, kan? Jangan sampai berhenti. Ya. Dan kita memang tidak akan dapat memisahkan diri kita ini dengan pembacaan Al-Quran ini. Tidak akan bisa. Nah kita sholat pun pasti menggunakan Al-Quran kan. Ya, benar. Nah Fatihah itu salah satunya begitu kan. Tidak bisa kita melepaskan diri dari Al-Quran. Nah begitu. Jadi jangan sampai nanti ya kita membaca Al-Quran ya dengan salah-salah, tapi kita tidak mau lagi untuk memperbaiki diri kita. Nah ini yang kita khawatirkan ini. Yang dikhawatirkan itu adalah bukannya Al-Quran itu justru memberikan rahmat kepada pembacanya, tapi justru memberikan laknat kepada pembacanya. Nah itu yang kita khawatirkan begitu ya. Gitu. Nah jadi sekarang kita beralih dari yang itu, berarti sepenting itunya sebenarnya kita tuh sebenarnya harus bisa dan harus mengerti dengan tajwid yang sebenarnya bisa kita aplikasikan pada saat kita mengaji dan juga membaca Al-Quran. Nah Tat, kalau kita ngomongin soal ayat yang tadi udah dibacain, mungkin boleh dibedah juga nih. Dari ayatnya ini kan ayat Al-Munafikun, surat Al-Munafikun ayat 9. Nah itu sebenarnya tajwidnya seperti apa dan juga cara bacanya seperti apa, mungkin boleh dijelaskan sama
pemirsa yang sedang menonton. Dan juga kita masih menunggu telepon dari pemirsa. Mungkin kalau misalnya ingin sama-sama praktek di sini bisa juga. Silakan, masih kita tunggu teleponnya. Iya. Jadi di Quran surah Al-Munafiqun ya, di ayat 9 ini di awal kalimat ya, disampaikan atau dibacakan ya ayyuhallazina amanu. Jadi diawali dengan kalimat huruf ya, yang berbaris fathah, kemudian dilanjutkan setelah itu ada huruf alif. Ya. Nah, dan berlainan kalimat ya, pada beberapa waktu yang lalu kita juga sudah jelaskan ini tentang ini ya. Kalau kita ketemu yang seperti ini, maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Artinya kita boleh membacanya dengan 2 harakat, 4 atau bahkan 5 harakat. Namun secara umum biasanya kita untuk mad jaiz munfasil ini kita bawa sampai 4 atau 5 harakat. Artinya kita dengungkan di situ. Ya ayyuhalladzina. Kalau kita baca ya itu berlebih, matnya berlebih, ya dengungnya berlebih. Kalau kita baca seperti ini ya boleh dengan catatan ya, kalau saat ini kita membawanya nanti dengan 2 harakat, maka nanti ketika kita bertemu dengan mad jaiz munfasil ini, kita juga harus membawanya dengan 2 harakat. Artinya antara satu mad jaiz munfasil dengan mad jaiz munfasil yang lain, ketika kita masih dalam satu waktu kita membaca Al-Quran itu, maka dia harus sama unnahnya itu, ukuran dengungnya itu harus sama. Itu yang pertama ya. Kemudian ayyuhalladzina amanu. Amanu ini merupakan hukumnya itu adalah mad badal ya. Mad badal ini ya ada huruf hamzah ya. Kemudian dihadapkan kembali juga dengan huruf hamzah, artinya 2 hamzah yang bersamaan, maka kita membacanya dengan cara memanjangkan ya, atau huruf alifnya itu kita baca dengan panjangan gitu. Baik. Kita angkat dulu teleponnya. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Waalaikumsalam. Halo? Iya, Ibu boleh dengarkan handphonenya aja. Dengarkan handphonenya aja mungkin Ibu. Ini dengan Ibu Yana di Kumpe. Ibu Liana di Kumpe. Baik Ibu. Ibu boleh dibacakan ayatnya, tapi sebelumnya mungkin mendengarkannya lewat handphone aja ya Bu, jangan lewat TV ya. Baik, langsung silakan, boleh Ibu dibacakan Ibu. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, putus ya. Baik, pemirsa, saya juga ingin mengingatkan kembali, jika ingin menelpon, nomornya ada di bawah, ada di layar kaca Anda. Tapi sebelumnya didengarkannya lewat handphone aja, jangan dengerin lewat lewat televisi, karena itu ada beberapa jeda detiknya. Jadi agak sedikit mungkin berdengung juga. Jadi ada baiknya kalau misalnya ingin nelpon, mungkin pindah ruangan atau bahkan mungkin juga suara TV-nya agak sedikit dikecilin sedikit dan dengarkan dari handphone Anda ya. Kita angkat sekali lagi. Halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Halo. Ya, halo, dengan siapa ini? Ini Ibu Yana tadi. Oh, Ibu Liana. Baik, Ibu. Boleh diulang sekali lagi ya, Bu ya? Langsung aja dibaca ayatnya, nanti biar langsung dikoreksi sama Ustadz kita hari ini ya, Bu ya. Iya, Silakan, ini Ibu. Ibu Yana tadi, Pak. Ya. Ini Ibu Yana tadi. Boleh diulang sekali lagi ya, Bu ya? Langsung aja dibaca ayatnya, nanti biar langsung dikoreksi sama Ustadz kita hari ini ya, Bu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلقهم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك الخاسرون Sadaqallahul azim. Allahul azim. Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Boleh Ustadz silakan bagaimana tadi mungkin Ya, jadi Ibu yang di Kumpe ya. ya. Secara umum saja ini kita beri masukan kepada Ibu tadi bahwasanya ini dari aspek pembacaan atau kelancaran dalam membaca ini masih perlu ditingkatkan ini, Bu ya. Baik. Jadi yang pertama itu adalah kita lancar dulu baca. Nah, itu kuncinya itu. Nanti setelah lancar kita baca ya, baru nanti kita akan menempatkan gunnah-gunnahnya itu ya. Baik. Nah, di antaranya tadi kan seperti an zikrillah. Kemudian setelah itu nanti ini yang kita koreksi yang agak fatal sedikit itu adalah ketika dia melafazkan lafaz jalalah di awal di pertengahan kalimat ini tadi. An zikrillah. An zikrillah. Jadi lafaz jalalah itu ketika sebelum lafaz Allah itu ada huruf yang berbaris kasrah, itu tidak boleh ditebalkan ya, atau ditafkhimkan huruf lamnya itu. Baik. Nah, tadi dibaca zikrullah, itu tidak mau dia. Ya. Dia harus dibaca dengan tarkik zikrillah. Ya, ringan saja. Ringan saja, Bu ya. Jadi secara umum yang perlu kita berikan masukan kepada Ibu tadi adalah lancar dulu baca, karena tadi kita lihat ya ada juga beberapa bacaan yang mungkin belum lancar dalam baca sehingga dalam membacanya jadi salah gitu kalau kita tidak lancar gitu kan. Nah, begitu, Bu. Baik, Tat. Nah, pemirsa masih kita tunggu, silakan jika ingin masih bergabung dengan kita semua di sini. Kita akan sama-sama mengaji bersama di sini, dan juga mungkin jika pemirsa mungkin ingin mencoba sekali lagi mungkin silakan langsung telepon, nomornya ada di layar kaca Anda semua. Kita akan sama-sama mungkin belajar ya, Tat ya. Iya. Baik, kita angkat lagi telepon ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Ibu. Ya, Bang dengan Bobi. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Dari Bu Mar Sungai Penuh. Bu Mar. Waduh, gimana Ibu sore hari ini? Dari Bu Mar Sungai Penuh, Bang Bobi. Gimana sore harinya, Ibu? Apa sudah siap mengaji sore hari ini, Bu? Halo, Ibu. Itu kurang jelas, Bang. Oh, kurang jelas. Ya udah, Ibu, langsung Suaranya aja, Ibu kurang ya. jelas. Baik, langsung aja, Ibu. Langsung boleh silakan dibacakan ayatnya, Bu. Silakan, Bu.
Langsung aja ya Bang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Baik Ibu Mar, terima kasih banyak Ibu. Semoga puasanya lancar ya Bu ya. Bagaimana nih Pak Ustadz? Boleh Ya, mungkin dikoreksi atau diberitahukan bagaimana cara membaca yang benar? Oke ya, jadi dari pembacaan pengukuran daripada gunnahnya ini Bu yang dari Kerinci ya, ya cukup lumayan ya dari sisi pengukuran mat-matnya seperti tadi ya dibaca dengan 4 atau 5 harakat ya, kemudian mat badal tadi dibaca dengan 2 harakat. Nah, ada sedikit yang mungkin kita kita koreksi, menyebutkan huruf-huruf itu ya, antara satu huruf dengan huruf yang lain itu dia harus jelas ya, jelas dalam arti kata, tidak ragu-ragu dalam menyebutkan satu huruf. Contohnya seperti ini. Faulaika humul khasirun. Nah, tadi kalau saat ini kita baca ya, ini seolah-olah ini tidak jelas antara baris kasrah atau bukan. Nih, faulaika humul, ya kan? Faulaika humul i, atau faula. Tapi jelas kalau alif berbaris depan faul, ketika dia berbaris i ya, ketika dia berbaris depan u, jadi jelas a i u nya itu jelas. Faulai, begitu. Jadi yang hal-hal yang kecil-kecil seperti ini, bagi kita yang ingin mungkin ya membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar juga harus menjadi perhatian kita bersama. Ya kadang kan kita nih asik gitu kan, asik, sehingga kita lalai dalam menempatkan huruf demi huruf itu, hak daripada harokat huruf itu kadang-kadang kita baca dengan sembarangan, atau mungkin bisa jadi samar-samar begitu kan, tidak jelas. Baik. Ya. Nah, begitu itu yang kita koreksi sedikit dari Ibu yang dari Sungai Penuh tadi ya. Ibu Mar. Baik. Pemirsa, kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan masih kita tungguin teleponnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Ramadan Spesial Edisi Ayo Mengaji. Baik pemirsa, kita masih tunggu telepon dari Anda semua. Jika ingin mengaji bersama di sini, masih di Hikmah Ramadan Spesial Edisi Ayo Mengaji. Nah, kita di sini juga, kalau kita tadi saya sempat baca juga artinya dari ayat yang kita bacakan hari ini itu kan Al-Munafikun, itu ayat 9, itu menceritakan bahwa sebenarnya pada intinya adalah jangan sampai harta dan anak itu melalaikan tugasmu sebagai umat Islam. Ya. Nah sebenarnya kita juga ada yang saya sebenarnya ingin tanyakan juga, sebenarnya artinya terlebih dahulu itu seperti apa sebenarnya. Tapi sebenarnya sebentar dulu kita angkat dulu yang ini karena ada yang nelfon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bang, mau ulang lagi Bang, mau ngaji lagi.
Boleh, silakan Ibu, langsung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ulang ngaji lagi, Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Makasih Bang, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tat, ini percobaan kedua, gimana nih Tat, yang kedua? Iya. Jadi ya sekedar saran saja ya, sekedar saran. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih ditingkatkan maksudnya ya kan. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal, tiap-tiap hukum bacaan itu ya, dia mempunyai harokat-harokat atau mat-mat ya, atau dengung-dengung katakanlah seperti itu. Dia masing-masing mempunyai batasan-batasan tersendiri. Jadi yang paling banyak ini ya, kalau kita baca Quran itu, yang paling banyak kita temukan itu adalah bacaan-bacaan yang matnya itu hanya 2 harokat ya. 2 harokat itu lebih banyak kita temukan dibandingkan dengan yang dibaca dengan 4 atau mungkin yang dibaca dengan sampai 6 harokat itu. Baik. Jadi, nah oleh karena itu ini harus kita siasati, harus betul-betul kita pahami. Nah contoh begini, ya, ladzi itu 2 harokat, a 2 harokat, nu 2 harokat, la 2 harokat, banyak kan? Nah artinya ketika satu sisi kita membawakan harokat atau 2 harokat itu seperti dengungnya lamanya seperti ini, nanti ketika kita bertemu lagi dengan yang 2 harokat harus sama dengan yang ini tadi, walaupun mungkin dari sisi hukumnya berbeda, katakanlah dengan mad badal dengan mad tabi'i katakanlah berbeda, tapi dari sisi pengukuran harokat itu sama 2 harokat. Jadi lamanya itu tidak boleh berbeda. Contohnya begini, ya ayyuhallazina amanu la tul. Nah, itu tidak konsisten yang seperti itu. Di lazina amanu la tul, la sama dengan zi, a sama dengan manu. Nah, padahal itu sama-sama dengan 2 harokat. Jadi artinya timbangan itu ya, wazan atau timbangan daripada pengukuran harokat itu, ini yang perlu kita biasakan ya, kita biasakan untuk supaya bacaan kita ini lebih baik begitu ya. Baik. Nah, begitu. Tat, mungkin boleh nih Tat, sekarang mungkin Ustadz contohkan bagaimana sebenarnya membaca ayat yang dari tadi sudah dibacakan oleh beberapa penelpon kita dan juga ayat kita hari ini, mungkin sesuai dengan hukum tajwidnya. Bagaimana sih sebenarnya Tat? Oh, dari awal ya, contohkan dari awal. Tapi sebenarnya ada telepon dulu, gimana? Diangkat dulu boleh? Oh ya, kita angkat dulu berarti. Satu lagi Tat. Wah, mati ya? Putus. Ya udah boleh Tat, dicontohin sedikit nih Tat, bagaimana yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Wah, luar biasa nih, Tad. Berarti sebenarnya seperti itulah membaca sesuai dengan tajwid yang seharusnya. Jadi mungkin pemirsa di rumah yang mungkin dari tadi kita udah nonton, semoga itu bisa sedikit membantu. Nah, tadi Gurbi sempat nanya bahwa tadi kan sempat baca nih, bahwa kita mungkin karena saya penasaran, akhirnya saya lihat nih arti ayatnya sendiri itu seperti apa. Ternyata ayat yang kita baca dari tadi ini kurang lebihnya adalah jangan sampai harta dan anakmu itu melalaikan tugasmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat aja nih, Tat. Sebenarnya apa sih dan bagaimana sih sebenarnya kita sebagai umat muslim itu agar tidak lalai karena harta dan juga anak itu tadi dengan kewajiban kita sebagai umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi memang apa yang Allah tegaskan itu atau apa yang Allah jelaskan kepada kita itu sebenarnya itu menjadi perhatian secara seksama. Baik. Kenapa seperti itu? Karena memang ketika Allah ini sudah mewanti-wanti manusia ini berarti ya bahwasanya satu hal itu sering dilakukan oleh manusia, gitu kan? Makanya di sini ini terkhusus sebenarnya ayat ini memang terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Walaupun demikian itu peruntukannya juga ya seluruh manusia sebenarnya ya. Baik. Tapi memang terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala hartamu itu, anak-anakmu itu nanti melalaikan kalian ya daripada mengingat Allah. Nah, ya. Siapa yang berbuat demikian, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Penyebab ya, katakanlah penyebab seseorang itu terkadang lalai di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai lalai dia untuk ibadah kepada Allah itu ya di antaranya ini. Kalau tidak harta, anak-anak. Ya kan? Walaupun masih di ayat yang lain pernah Allah jelaskan juga. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Ya. Jadi memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan-kesenangan kita ini ya identik dengan apa namanya minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Artinya kesenangan kita wabil khusus kita para laki-laki ini Adam ini pertama dengan wanita gitu kan, wal banin kemudian anak-anak ya, wal qanatiril muqantarah juga harta-harta yang banyak yang melimpah. Nah, jadi masih ada sinkronisasi dengan ayat yang kita bahas pada kesempatan ini. Di sini Allah katakan wabil khusus pada orang beriman, jangan sampai anak-anak itu, hartamu itu melalaikan kalian untuk mengingat Allah. Nah, kenapa itu? Karena fenomena yang sering kita lihat, sering terjadi itu memang tidak lari ya daripada kita mencari apa namanya kesenangan yang bersifat empiris, bersifat duniawi katakanlah seperti duniawi. Itu. Ya. Artinya dari bangun tidur sampai tidur kembali ya, yang ada di otak kita ini kadang-kadang duit. Wah. Iya kan? Yang ada di otak kita ini macam mana kita? Ya, orang belum dianggap sukses ya kalau belum punya duit banyak. Ya kan? Kalau masih itu belum sukses namanya itu. Sehingga dengan demikian ya seluruh katakanlah seluruh jam itu yang diberikan 24 jam itu lebih banyaklah dihabiskan untuk yang namanya mencari harta itu. Makanya Allah ingatkan itu. Ya, Allah ingatkan itu. Boleh tak kita cari harta? Boleh.
Karena memang tanpa harta kita tidak akan bisa berapa juga di dunia ini kan. Kita naik haji perlu harta, kita nak bersedekah perlu harta, kita nak berzakat perlu harta gitu kan. Tapi ingat kata Allah ya, jangan sampai harta yang banyak itu ya, harta yang kita cari-cari itu lalai kita jadinya. Waktu salat kita tidak salat. Nah coba. Ya, seharusnya waktu maghrib kita sholat maghrib, dia masih belum juga lagi ya. Makanya maghrib itu kecapean, isya ketiduran kata orang itu kan ya, subuh kesiangan. Nah, kan itu kan. Akhirnya itulah tadi. Yang seperti itu kata Tuhan, humul khasirun, mereka itu orang rugi, ya. Jadi rugi. Mungkin kalau kita lihat ya, kalau memang seandainya dia berhasil ya, kalau memang seandainya dia berhasil dari sisi ekonomi katakanlah, kita lihat sukses mungkin dunia ini. Tapi pada hakikatnya mereka itu rugi sebenarnya ya. Karena yang mereka cari dunia itu, katakanlah kalau dia sukses itu dia berumur 30 tahun atau 25 tahun, katakanlah sukses lah banyak duit ya. Sampai umur berapakah kira-kira dia memakai hartanya itu coba. Paling banyak nih yang paling 70 80 tahun ya. Sekitar mungkin 50, katakan 50 tahun lah dia menikmati harta yang dikumpulkan itu. Selebihnya kemana dia? Pasti ya kan, pasti yang lebih kekal abadi itu di sana. Nah kita lalaikan yang panjang itu demi kita mencari yang pendek ini ya. Makanya Allah ingatkan itu, jangan sampai itu lalai kata Tuhan kan. Boleh tak kita boleh, tapi waktu sholat ya sholat ya kan, waktu ngaji kita ngaji, ada juga sisihkanlah waktu kita itu ya. Jangan sampai ya dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak ingat apa-apa lagi ya. Nah itulah kekeliruan sangat besar, rugi gitu yang seperti itu. Dan itu hanya mampu dilakukan ya bagi orang-orang yang keimanannya ada di hati. Makanya Allah tegaskan itu, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang yang tidak beriman itu tidak akan mempan itu. Ya kan? Tidak akan apapun yang kita berikan itu tidak akan mereka ikuti, karena memang basic ya yang ada di hati, yang ada dalam diri itu dari aspek keimanan itu tidak ada, mana mau lengket dia kan. Nah gitu. Benar. Nah, jadi sekali lagi nih mungkin pemirsa, kita sebagai umat muslim seharusnya mengingatkan juga ya Tat ya, bahwa sebenarnya dunia itu boleh kita kejar tapi tidak boleh melupakan kewajiban kita sebagai umat, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap rajin sholat, apalagi ini kalau misalnya kita sudah Ramadan, seharusnya ini menjadi salah satu momentum kita untuk bisa lebih baik dan juga memperbaiki ibadah kita. Nah, itu yang banyak dilupakan. Mungkin salah satunya adalah, apalagi kalau kita tahu nih Tat, di bulan Ramadan ini semuanya dilipat gandakan. Ya kan Tat ya? Dari pahala, terus juga semua apapun yang kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan selalu dilipat gandakan. Makanya jangan sampai karena duniawi, karena mungkin gini Tat, ini ada pengalaman saya juga sih. Jadi ada ada orang yang mungkin mengatasnamakan agar keluarganya bahagia. Jadi dia banyak sekali melupakan kewajibannya, sholat, terus juga mungkin berpuasa, bahkan kadang tuh saya juga dengan orang-orang di sekitar saya tuh juga sering banget ngelihat kayak, wah ini karena mereka bekerja di bawah terik matahari dan untuk keluarganya akhirnya mereka melupakan ibadahnya. Itu jangan sampai seperti itu. Pemirsa, sekali lagi terima kasih karena sudah mau mengaji bersama kita hari ini. Jangan lupa terus saksikan Hikmah Ramadan Spesial edisi Ayo Mengaji selama 1 jam ke depan setiap hari di TVRI. Dan akhirnya saya hari ini, Gorbi Gunawan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tat.